Mumpung orang tua ibadah haji, Prilly titip doa enteng jodoh. Pemirsa, Prilly Latukonsina, si artis serba bisa ini sedang menggantikan tugas sementara mamanya yang sedang naik haji. Ya, sejak ditinggal pergi ibadah haji oleh kedua orang tuanya beberapa hari lalu, Prilly yang saat ini sudah tinggal di apartemen di Jakarta harus bolak-balik ke rumahnya yang di Tangerang, sekaligus untuk mengurus rumahnya. Biasanya juga pakai setrika steam, ini kenapa pakai setrika biasa sih? Nggak ada, lagi rusak. Aku memang bukan wanita yang bisa mengerjakan pekerjaan rumah, tapi aku bisa bantu kamu kok kalau kita merangkap peran orang tua juga nih sekarang selama mama papa pergi. Prilly juga mengakui berat juga mengurus rumah tangga orang tuanya. Nggak cuma itu, ia juga mengaku sedih karena di momen ini untuk pertama kalinya ia harus berpisah jauh dari sang mama. Bolak-balik sih, kalau misalnya ada acara pagi atau syuting pagi kan mau nggak mau aku harus stay di Jakarta. Tapi ya bolak-balik ke Tangerang juga gitu. Ini pertama kali ditinggal mama papa lama ya, 28 hari. Jadinya aku menjadi tuan rumah di rumah, kayak harus ngecek-ngecekin rumah tuh aman nggak. Kan biasanya juga aku kerja pulangnya ke apartemen kan, tapi sekarang jadi ngecek-ngecekin rumah, terus ngecek-ngecekin mbak, ngecek-ngecekin adik aku pulangnya jam berapa. Orang tua Prilly akan menjalani ibadah haji selama 28 hari lamanya, tapi Prilly terpaksa tidak ikut. Dijelaskan oleh Prilly kalau orang tuanya sudah mendaftarkan haji sejak 5 tahun lalu. Awalnya sang papa juga mendaftarkan Prilly, namun nggak jadi karena ayah Prilly berpikir kalau 5 tahun lagi usia Prilly sudah 27 tahun dan pastinya sudah memiliki pasangan, jadi sudah bisa berangkat haji dengan suaminya. Boro-boro suami, pacar aja masih belum ada ya. Tadinya tuh aku mau didaftarin, jadi kita tadinya tuh mau berangkat haji sekeluarga, aku sama adekku sama papa mama. Cuma si papa tuh positive thinking, dia bilang, aduh kalau 5 tahun lagi Prilly 27 dan masuk 28, kayaknya dia udah nikah deh. Nggak usah didaftarin deh, nanti kalau dia udah nikah dia kan sama suaminya sendiri. Tahu-tahu ya enggak. Jadi si papa kayak salah prediksi nih, papa kira kamu udah nikah jadi nggak didaftarin haji. Tahu gitu didaftarin haji, cuma ya berarti bukan rezekinya aku berangkat. Walaupun belum rezeki pergi haji bareng sama orang tuanya, tapi sebagai anak yang penuh bakti pada orang tuanya, Prilly selalu menanyakan kondisi orang tuanya selama berada di Tanah Suci. Nggak cuma itu, Prilly nggak lupa menitipkan doa kepada mereka agar ia segera diberikan jodoh biar nggak ngejomblo lagi. Dan moga-moga bisa berangkat hajinya next sama suaminya ya. Nitip dong. Nitip. Ya pasti diberikan kesehatan, itu udah pasti ya. Kesuksesan, kelancaran, nitip doa jodoh juga gitu. Siapa tahu. Tragis, jelang naik haji Ria Ricis dapat ancaman dan pemerasan. Jelang melaksanakan ibadah haji, Ria Yunita alias Ria Ricis mendapat ancaman dan pemerasan dari seseorang. Tidak main-main, pelaku yang dikenal Ricis mengancam akan menyebarkan foto dan video pribadi Ricis, serta meminta uang kepada YouTuber tajir ini sebesar 300 juta rupiah. Ancaman disertai pemerasan itu membuat hari-hari Ria Ricis tidak nyaman. Hingga akhirnya ibu satu anak ini melaporkan ancaman dan pemerasan yang dialaminya ke petugas Polda Metro Jaya. Ini saya melakukan pemeriksaan lanjutan terkait adanya pemerasan dan ancaman menggunakan data pribadi. Dan di sini saya merasa dirugikan dan sangat terancam ya tentunya. Dan bukan ke saya aja, tapi ada di beberapa pihak, kayak tim manajemen, bahkan keluarga, orang-orang terdekat juga jadi kena imbasnya. Beliau membuat laporan di tanggal 7 Juni, saudari RR ini menerima ancaman melalui media elektronik bahwa akan disebarkan foto atau video pribadi milik korban ya ke media sosial jika korban tidak memberikan sejumlah uang 300 juta rupiah. Kalau foto itu kan kadang-kadang kan kita ini kan ada foto yang kita nggak pakai jilbab kan. Kadang-kadang kalau perempuan-perempuan kita pakai jilbab, cuman kan kadang di foto itu kadang-kadang kita suka iseng foto nggak pakai jilbab itu aja. Aku nggak tahu Mbak, aku tidak tahu. Juga belum pernah cerita gitu. Aku tidak mengerti dan tidak tahu.
Laporan Ria Ricis direspon gerak cepat oleh polisi Polda Metro Jaya dengan menangkap pelaku berinisial AP di rumahnya. Pelaku yang dijerat dengan pasal berlapis Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE telah dijebloskan ke rutan Polda Metro Jaya. Ditangkapnya pelaku membuat Ricis lega dan kembali berani mengajak putrinya Moana main di sebuah mal di Jakarta pada Selasa kemarin atau sehari sebelum berangkat haji. Kanan, belok sana, go, belokin. Oh, asik banget. Pintar. Belok lagi ya, kiri dikit. Tunggu. Siap-siap, ke sana, terus. Good job, Moana. Tanggal 10 Juni 2024, tim penyidik Subdit Cyber di Treskrim Sus Polda Metro Jaya berhasil melakukan upaya paksa penangkapan terhadap tersangka inisial AP. Tersangka AP ini melakukan pengancaman melalui 2 nomor HP. Sementara ini motifnya adalah ekonomi. Dan ketika Ria Ricis menghadapi ancaman serta pemerasan, mantan suami Ricis, Teuku Rian, malah bikin heboh. Pemicunya chat mesra dan video call pria yang baru sebulan cerai dari Ricis itu dengan selebgram bernama Salmania bocor di media sosial. Yang bikin panas, Salmania disebut-sebut berstatus menikah. Dan saat video call dengan Rian, Salmania sempat melepas hijabnya. Waduh. Pertama kali ibadah haji Atta Halilintar ke Malingan. Baru hari pertama ibadah haji, Atta Halilintar ketiban musibah. Di perjalanan menuju ibadah haji bersama Aurel, Atta harus mengikhlaskan kacamata kesayangan yang harganya selangit miliknya, raib diambil orang. Peristiwa naas itu terjadi saat Atta dan rombongan transit di sebuah bandara. Ya, memang kesannya hanya kacamata. Tapi kacamata Atta bukan kacamata kacangan. Pasalnya, harganya cukup fantastis, capai puluhan juta rupiah. Wajar Atta sempat curhat meratapi kehilangan kacamata kebanggaannya. Namun ia sadar, peristiwa itu sebagai ujian ia menjalani ibadah haji. Hari pertama pergi berdua, kacamata udah hilang satu ya guys. Kacamata kamu, karena kamu gitu. Pakai besok kacamatanya pakai yang tali deh, tali ini. Aku balik tuh ke tempatnya kan, kacamata tadi hilang. Nah, pas menuju ke tempat situ ada orang lagi duduk di kantongnya tuh ada kayak kacamataku gitu. Nah akhirnya aku mondar-mandir tuh, ternyata bener tuh kacamataku guys. Aku sabar, oh ini mungkin ujiannya ya. Aku nggak mau tegur, udah ikhlasin, akhirnya aku keluar. Namun saat ia berusaha ikhlas menerima kehilangan, tiba-tiba orang yang mengambil kacamata miliknya kembali muncul di hadapan Atta. Perasaan ikhlas suami Aurel pun langsung kembali berkecamuk, ingin menegur sosok pengambil kacamata miliknya. Namun lagi-lagi Atta harus mengalah. Tak mau gara-gara kacamata perjalanan haji pertamanya sirna, hanya karena perkara kacamata. Lagi mau masuk lift, tiba-tiba datang nih ada orang mau naik lift juga. Ternyata orang yang bawa kacamata itu di sini kantong. Aduh, makin yang tadi udah ikhlasin makin jadi kayak hampir-hampir nggak ikhlas gitu guys. Kalau nggak haji, kalau karena ini mau haji jadi ya diemin. Kalau nggak haji, penting aku tanya, keren mas kacamatanya atau bukan? Dapat dari dapat beli di mana mas kacamata? Seolah tak mau meratapi musibah kehilangan yang menimpanya saat transit di bandara. Begitu tiba di Madinah, Atta dan Aurel langsung fokus menikmati ritual ibadah di Masjid Nabawi. Di depan Raudhah, Atta menadah doa, mengharap haji pertamanya bersama istri bisa diridhoi Yang Maha Kuasa. Usai berziarah ke makam Nabi, Atta dan Aurel langsung menikmati suasana kota Madinah. Bahkan di Nabawi sempat bertemu Habib Utsman dan Gus Miftah. Allah, kita lagi jalan berdua dari Madinah nih. Wah. Aja. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Masya Allah, ketemunya di sini ya Bib. Masya Allah, ini namanya Qadarullah.
nggak jadi final Madrid, ketemunya di rumah Nabi Muhammad SAW di Madinatul Munawwarah. Jadi Masya kalau Allah. mau dapat berkah ke Madinah dulu baru ke Mekah.